Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kejutan yang udah berikan di chapter 1118 kali ini benar-benar membuat para fan One Piece bertanya-tanya bagaimana bisa Bonnie menjadi nikah layaknya Luffy. Jelas hal ini pun menimbulkan pro dan kontra terkait kekuatan Bonnie yang diperlihatkan di chapter kali ini. Selain itu, fokus utama di chapter ini juga memperlihatkan bagaimana para Gorosa yang akan segera menghabisi satelit Vegapunk, yaitu Lilith dan Atlas, setelah sebelumnya berhasil menenggelamkan robot kuno. Ya, tentu saja ini sangat menarik ya bosku. Pasalnya, jika para satelit Vegapunk ini dibiarkan lolos begitu saja, maka bukan hal yang tidak mungkin kelompok bajak laut topi jerami mendapatkan informasi penting terkait penelitian Dr. Vegapunk tentang robot kuno ataupun energi Mother Flame yang diincar oleh pemerintah dunia untuk membangkitkan senjata kuno. Nah, di segmen analisa chapter kali ini, kita akan mencoba mengungkap bagaimana bisa Bonnie memiliki kekuatan nikah layaknya Luffy. Sekaligus, langkah apa yang akan diambil oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk menghentikan para Gorosa yang akan menghabisi para satelit Vegapunk. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Well, perdebatan bagaimana bisa Bonnie menggunakan kekuatan nikah layaknya Luffy memang sangat menarik ya bosku. Seperti yang Mimin jelaskan juga, hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan para fan One Piece. Ada yang menganggap bahwa hal tersebut memang berasal dari teknik distorted future dari kemampuan buah iblis Toshinomi yang dimiliki oleh Bonnie. Namun ada juga yang menganggap bahwa hal tersebut terlalu memaksakan dan seolah Bonnie mendapatkan plot armor demi bisa lolos dari para Gorosei dan para angkatan laut yang mengepung pulau Egghead. Nah, sebenarnya pendapat tersebut sah-sah saja ya bosku, selama kalian semua tidak saling baku hantam. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perlu diingat bahwa kemampuan atau kekuatan utama dari buah iblis Toshinomi adalah bisa meniru wujud seseorang. Yap, hal tersebut pernah diperlihatkan ketika kilas balik Kuma saat Bonnie berubah menjadi mantan Ratu Sorbet, yaitu Connie. Nah, dari sini saja sudah jelas ya bosku, kalau kekuatan buah iblis Bonnie memang bisa meniru wujud seseorang. Perlu diingat juga ya, bahwa kata Toshi ini memiliki arti pantulan cermin. Jadi, selain bisa mengubah dirinya maupun orang lain menjadi lebih tua ataupun muda, pengguna kekuatan buah iblis Toshinomi juga memiliki sebuah kemampuan imajinasi, di mana hal tersebut merupakan teknik distorted future. Ya, sebuah kemampuan ketika Bonnie melihat objek tertentu yang terlihat nyata di masa lalu, kemudian dia implementasikan untuk menghadirkan apa yang dia bayangkan sebelumnya untuk menjadi nyata. Itu sebabnya dengan membayangkan seperti apa kedahsyatan sosok Nika yang sebenarnya, maka setelah melihat apa yang dilakukan oleh Luffy, Bonnie juga bisa menjadi sosok Nika. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah Bonnie akan menjadi sosok Nika versinya sendiri. Oh iya bosku, Oda Sensei juga pernah mengatakan ketika Bonnie sudah tahu atau mencoba untuk menirukan apa yang dia ketahui, maka kekuatan buah iblisnya akan berkurang. Nah, selain itu hal ini juga menegaskan bahwa kisah masa lalu Kuma dan Bonnie yang pernah menyinggung tentang sosok Nika seolah menyadarkan Bonnie bahwa sosok Nika itu nyata. Dan hal ini juga seolah melambangkan kesadarannya bahwa kebebasan Bonnie adalah sesuatu yang nyata. Bahkan kebebasan Bonnie ini pun digambarkan jelas pada judul chapter 1108 yang berjudul Jadilah Bebas. Ya, dari sini saja kita bisa menilai bahwa Oda Sensei tidak serta-merta asal membuat sebuah judul jika tidak ada kaitannya pada inti cerita. Sehingga ketika Bonnie melakukan atau menggunakan tekniknya tersebut, Bonnie paham betul bahwa dia memiliki kebebasannya.
Ya, meskipun Bonnie bukan keturunan ras bukenir, namun apabila kita analisa lagi, saat momen Bonnie menemukan buah iblis Toshi-Toshinomi dan Alkitab lama di sebuah gereja, seolah menjelaskan bahwa keturunan ras bukenir memiliki keinginan untuk bertemu dengan sosok Nika suatu hari nanti. Nah, dari apa yang telah diperlihatkan di chapter 1118, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa Nika dan Bonnie seolah memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Di mana hal ini juga seolah menjelaskan jika di akhir cerita One Piece nantinya, baik Luffy dan juga Bonnie akan memiliki peran penting untuk mengubah dunia One Piece. Yap, Nika memang menjadi sosok penting dalam alur cerita One Piece. Sosoknya yang digambarkan sebagai pembawa kebebasan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Tak sedikit juga dari orang-orang yang mengetahui cerita tentang legenda Nika terinspirasi ingin menjadi sosok seperti Nika. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini jugalah yang membuat sosok Joy Boy terinspirasi untuk bisa memiliki kekuatan Nika. Tentu saja, memberikan inspirasi dan kebahagiaan bisa menjadi cara untuk menghadirkan sebuah perubahan besar bagi dunia One Piece saat ini. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi, Bonnie yang sudah berhasil meniru wujud Nika seolah paham betul bahwa kebebasannya adalah nyata. Sehingga hal ini jugalah yang akan membuat Bonnie cepat atau lambat akan menyebarkan sebuah kebahagiaan dan kebebasan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece. Nah, jika kalian sadari saat Bonnie berubah ke bentuk Nikanya, para Gorosei tiba-tiba merasakan hawa yang aneh. Sehingga para Gorosei yang sebelumnya berencana untuk menghabisi para satelit Vegapunk pun justru berbalik dan menuju ke kapal bajak laut raksasa untuk mengurus Luffy dan juga Bonnie. Bahkan robot kuno yang sebelumnya berhasil dihajar oleh para Gorosei pun dan tenggelam ke dasar lautan, tiba-tiba merasakan hawa keberadaan Joy Boy. Jelas lagi-lagi hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Ya, bagaimana jika sebenarnya momen saat Bonnie telah berhasil berubah ke bentuk Nikanya adalah hawa yang aneh yang dirasakan oleh para Gorosei? Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Dan tidak menutup kemungkinan juga, itu adalah tekad yang sangat kuat ketika seseorang telah berhasil meniru atau berubah ke bentuk Nika. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1118. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.